For Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026. Film ini menceritakan tentang sebuah drama Cina trailer sejarah yang berfokus pada konspirasi kerajaan dan misteri supranatural. Kisahnya mengikuti perjuangan mengungkap kebenaran di balik kematian tragis 300 tentara setia yang arwahnya kembali menuntut keadilan, dikemas dalam plot penuh intrik politik dan ketegangan. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun dimulai pada tahun ke-13 era Cheng Hua, di mana Kaisar Xianzong dari dinasti Ming mendirikan Depot Barat atas usul Wangzi dan Selirwan. Depot Barat bersama dengan Depot Timur dan pengawal kekaisaran membentuk sebuah kekuatan yang dikenal sebagai Garda Rahasia. Inti dari organisasi ini adalah agen-agen rahasia yang direkrut dari rakyat biasa yang seluruh identitas dan riwayat hidupnya dihapus demi kerahasiaan. Pelatihan dan keahlian agen para anggota Garda Rahasia menjalani latihan fisik dan mental yang sangat berat. Mereka diwajibkan menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari sastra, bahasa asing, ilmu bela diri, hingga keahlian khusus seperti ilmu ilusi dan pengobatan, perangkap mekanis, dan Kimen Duncia. Cerita pun berlanjut dengan persiapan eksekusi Li Chenyang, seorang menteri perang yang dikenal jujur namun dituduh berkhianat oleh Depot Timur. Pejabat dari Mahkamah Agung termasuk Zhang Yi ditugaskan untuk mengawasi proses pemindahan tahanan dari penjara besar ke tempat eksekusi. Di sana ada ketegangan besar karena Mahkamah Agung merasa tertekan oleh dominasi Depot Timur dan Garda Rahasia, bahkan merasa nyawa mereka terancam jika terjadi kesalahan. Simpati rakyat dan konspirasi di tengah masyarakat. Terdapat keraguan atas tuduhan pengkhianatan Li Chenyang. Rumor beredar bahwa dia sebenarnya disingkirkan karena mengajukan petisi untuk membuka kembali kasus kematian 300 prajurit Batalion Senjata Dewa yang terjadi 3 tahun yang lalu, yang diduga melibatkan Garda Rahasia. Sebelum dieksekusi, Li Chenyang mengajukan permintaan terakhirnya kepada Zhang Yi, yaitu ingin memakan kue kurma. Pertunjukan wayang dan pertanda suasana di sekitar tempat eksekusi dipenuhi oleh warga, penjual makanan, dan pertunjukan seni. Muncul seorang wanita dari wilayah barat yang memainkan pertunjukan wayang dengan sangat mahir. Dialog antara wanita tersebut dan pejabat menekankan tema tentang takdir serta hidup dan mati yang berada di tangan pemegang penguasa. Munculnya bunga plum di musim semi yang hangat dianggap sebagai hal yang tidak biasa dan menjadi simbol kesucian watak Li Chenyang. Seorang pria misterius membagikan ranting bunga plum, mengaitkannya dengan suasana eksekusi yang akan berlangsung. Wakil Ketua Menteri Mahkamah Agung Zhang Yi menyerahkan dokumen penjara kepada Biro Timur untuk mengeksekusi Li Chenyang, mantan Menteri Perang yang dituduh berkhianat. Terjadi ketegangan antara Mahkamah Agung dan Depot Timur, yang dimana Mahkamah Agung merasa direndahkan karena hanya diminta menjaga ketertiban rakyat, sementara Depot Timur memamerkan kekuasaannya dalam mengawasi eksekusi. Di sana Li Chenyang bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah dan menuduh Depot Timur telah memfitnahnya serta membunuh 300 prajurit Batalion Senjata Dewa. Di saat eksekusi akan dilaksanakan, fenomena aneh pun terjadi. Salju turun di bulan keempat dan bunga plum mendadak bermekaran yang dianggap rakyat sebagai tanda ketidakadilan dari langit. Munculnya organisasi 4 penjuru di tengah kekacauan salju dan kabut. Muncul sosok misterius yang mengaku sebagai wanita salju. Ia datang untuk menyelamatkan Li Chenyang dan membersihkan namanya. Dalam peristiwa tersebut, Wakil Ketua Depot Timur terbunuh dan Li Chenyang berhasil dibawa kabur oleh kelompok rahasia tersebut.
Penyelidikan dan identitas pelaku terungkap bahwa kelompok yang menculik Li Chen Yang adalah organisasi bernama Empat Penjuru yang mengklaim melindungi kedamaian rakyat. Penyelidikan setelah kejadian menemukan penggunaan senjata beracun dari Klantang dan diagram 4 simbol. Mahkamah Agung kini berada di bawah tekanan besar untuk menangkap kembali Li Chen Yang dan mengungkap asal-usul organisasi Empat Penjuru dalam waktu 3 hari. Zhang Yi dari Mahkamah Agung melaporkan peristiwa luar biasa di saat eksekusi Menteri Perang Li Chen Yang di Gerbang Sisi, yang dimana fenomena aneh seperti salju turun di awal musim semi terjadi bersamaan dengan kekacauan. Di tengah fenomena ajaib tersebut, Feng Hai selaku Wakil Ketua Depot Timur terbunuh, sementara terpidana Li Chen Yang berhasil direbut atau melarikan diri dari tempat eksekusi. Tuan Song dari Depot Timur mendatangi Mahkamah Agung dengan marah, menuduh lembaga tersebut lalai dan sengaja membiarkan wakil ketua mereka terbunuh dengan hanya mengirim sedikit bantuan personil. Pei Yuandong dari Mahkamah Agung mencoba membela diri dengan menyatakan bahwa tim mereka dilarang memasuki platform pengawas oleh Depot Timur sendiri. Ia kemudian menggunakan taktik diplomasi dengan menyarankan agar Tuan Song memberikan izin penyelidikan kepada Mahkamah Agung. Tuan Song akhirnya menyetujui dan memberikan waktu 3 hari kepada Mahkamah Agung untuk menangkap Li Chen Yang dan menemukan pembunuh Feng Hai. Jika gagal, seluruh Mahkamah Agung akan dihukum mati sebagai persembahan. Ibu kota resmi dikunci ketat selama 3 hari dan pasukan mulai melakukan penggeledahan besar-besaran di setiap sudut kota untuk mencari keberadaan Li Chen Yang. Setelah peristiwa pembunuhan di tempat eksekusi, tim gabungan yang melibatkan Mahkamah Agung, Depot Timur, dan pengawal kekaisaran berkumpul untuk menyelidiki kasus tersebut. Terjadi ketegangan antara pejabat Shen dari pengawal kekaisaran dan pejabat Zhang Yi dari Mahkamah Agung. Shen mengkritik kelonggaran penyelidikan karena keterlambatan Zhang, sementara Zhang tetap tenang dan bahkan menyempatkan diri untuk sarapan di tengah situasi yang mendesak. Penyelidik meminta keterangan dari seorang penjual makanan bernama Paman Zilau yang berada di lokasi saat kejadian. Fokus utama penyelidikan adalah fenomena salju dan bunga flum yang muncul di ibu kota pada bulan keempat yang dianggap tidak masuk akal. Para pejabat menyimpulkan bahwa fenomena salju tersebut sebenarnya adalah bulu pohon willow yang telah direndam dalam ramuan obat halusinogen kompleks. Ramuan tersebut terdiri dari berbagai bahan langka seperti jamur beracun khas Dali yang diolah, yang memperkuat efek ilusi di lokasi, sehingga orang-orang di tempat kejadian menjadi berhalusinasi yang seolah-olah salju turun dari langit. Penyelidikan kemudian mengarah pada seorang sosok misterius yang dicurigai sebagai ahli sihir. Sosok tersebut digambarkan sebagai pria berusia hampir 40 tahun dan memiliki tangan kanan palsu. Ahli forensik memastikan bahwa Feng Hai tewas bukan karena kekuatan gaib, melainkan karena anak panah pengawal kekaisaran yang mengenai titik vitalnya. Meskipun terdapat luka bakar di wajah dan lengan, luka tersebut tidak mematikan. Penemuan ini menempatkan pengawal kekaisaran dalam posisi sulit karena kematian Feng Hai dapat dianggap sebagai kesalahan komando mereka sendiri. Mekanisme ilusi dan sabotase terungkap bahwa fenomena di podium eksekusi sebenarnya adalah tumpahan bahan kimia yang merupakan resep batalion senjata dewa. Bahan-bahan ini dirancang untuk terbakar dan menghasilkan asap saat terkena api atau panas. Penyelidikan berlanjut pada sosok musuh yang menyerang para prajurit. Zhang Yi menyimpulkan bahwa sosok tersebut bukanlah hantu, melainkan boneka kayu yang dikendalikan dengan ilmu tingkat tinggi. Hal ini menjelaskan mengapa sosok tersebut tetap bisa bertarung meskipun telah ditebas berkali-kali. Pelakunya diidentifikasi sebagai seorang wanita dari wilayah barat berpakaian merah yang ahli dalam ilmu ilusi dan bela diri dari Klantang.
Meskipun kota telah dikunci rapat, Menteri Perang Li Chen-yang masih tidak ditemukan dimanapun. Sementara investigasi terhadap jumlah jenazah mengungkap sebuah keanehan karena terdapat selisih antara jumlah pengawal yang bertugas dengan jumlah jenazah yang ditemukan, sehingga disimpulkan bahwa terjadi penukaran identitas secara diam-diam di saat kekacauan berlangsung. Bahkan Li Chen-yang ternyata tidak melarikan diri dari keluar kota, melainkan bersembunyi dengan menyamar sebagai salah satu pengawal kekaisaran di dalam markas mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka harus segera mencarinya. Wakil Ketua Menteri Zhang dari Mahkamah Agung dan Shen dari pengawal kekaisaran sepakat untuk bekerja sama dalam menangani kasus penculikan Li Chen-yang ini. Ketegangan terjadi di saat rombongan yang membawa 7 peti mati anggota pengawal kekaisaran asing hendak keluar kota dengan alasan pemakaman di kampung halaman. Meskipun sempat dilarang karena alasan adat dan kesakralan jenazah, Shen tetap memerintahkan untuk membuka peti karena mencurigai Li Chen-yang bersembunyi di dalamnya. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahan-bahan seperti kulit babi dan tanah liat yang merupakan alat untuk teknik penyamaran wajah. Tim menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam taktik pengalihan perhatian. Para pelaku sengaja membuat isi peti mencurigakan agar petugas fokus pada jenazah. Sementara target asli, yaitu Li Chen-yang, justru keluar kota sebagai orang yang membawa peti tersebut. Dengan menyadari kekeliruan mereka, Shen segera memimpin pasukan untuk mengejar para pelaku yang diduga sudah berada di jalan utama keluar kota. Sementara itu, Wakil Ketua Menteri Zhang Yi tetap berjaga di dalam kota untuk mengantisipasi kejadian tak terduga. Dalam proses pemeriksaan, mereka menemukan ketua pelayan Wang Xi yang berada di luar kota. Meski tidak ditemukan tanda-tanda penyamaran pada orang tersebut sebagai Li Chen-yang, namun Shen memerintahkan pengejaran ketat di semua jalan utama maupun jalan kecil, serta memerintahkan untuk membunuh siapapun yang mencurigakan. Setelah kekacauan di tempat eksekusi, Zhang Yi, Wakil Mahkamah Agung dan pasukannya menangkap 3 orang yang dicurigai terlibat dalam penculikan Menteri Perang Li Chen-yang. Ketiga tersangka tersebut adalah Tang Xi, pendekar wanita dari klan Tang yang ahli dalam senjata rahasia dan bela diri; Wu Qiangwu, seorang pendekar ahli ilusi yang dijuluki macan kain yang mampu membaca pikiran dan menggunakan trik mata; Yuan Ran, pendekar wanita dari wilayah barat yang menggunakan boneka kayu dalam aksinya. Interogasi di Mahkamah Agung, ketiganya diinterogasi secara intensif namun memberikan perlawanan mental yang kuat. Yuan Ran menggunakan rayuan dan cerita sedih tentang boneka kayunya untuk mengalihkan perhatian Komandan Yuan. Wu Qiangwu justru membalikkan keadaan dengan mencoba membaca masa lalu Zhang Yi yang kelam sebagai mantan prajurit medan perang. Tang Xi tetap bungkam dan bahkan sempat membuat kekacauan dengan menyandra Komandan Yuan untuk mencoba melarikan diri dari sekapan. Ketiga tersangka menghadapi persidangan yang dipimpin oleh Hakim Pei Yuandong. Mereka dibela oleh Lu Xiji, pengacara nomor 1 dari prefektur Suntian yang dikirim oleh klan Tang. Lu Xiji meluncurkan tuntutan balik terhadap Mahkamah Agung atas tuduhan penangkapan warga tak bersalah dan penyiksaan mental. Lu Xiji dengan cerdik mematahkan semua argumen dan bukti yang diajukan oleh Wakil Ketua Menteri Zhang Yi. Kasus Wu Qiangwu, Lu Xiji mengakui bunga plum itu milik Wu yang digunakan untuk kecantikan dan bukan halusinogen berbahaya. Kasus Yuan Ran, Lu Xiji menyatakan bahwa tidak ada saksi yang melihat Yuan Ran mengendalikan boneka saat kekacauan terjadi. Dan kasus Tang Xi, Lu Xiji mengingatkan bahwa Tang Xi adalah pewaris klan Tang yang sangat memahami hukum. Tang Xi juga menunjukkan pedang otoritasnya, pemberian Kaisar Hongwu yang secara simbolis memiliki kekuatan hukum tertinggi, bahkan setara dengan wewenang Depot Timur. Karena kurangnya bukti yang kuat dan tekanan dari posisi hukum yang dibawa Lu Xiji, Hakim Agung Fei Yuandong menyatakan Tang Xi, Yuan Ran, dan Wu Qiangwu tidak bersalah dan dibebaskan. Bahkan Zhang Yi sendiri dihukum 10 pukulan karena dianggap ceroboh dan gagal dalam menjalankan tugas penyelidikannya.
Setelah bebas, ketiga tersangka menggoda Zhang Yi. Yuan Ran bahkan meminta uang cadar dan biaya pengobatan sebagai ganti rugi karena Zhang Yi telah menyerangnya di jalanan. Meskipun kesal, Zhang Yi harus merelakan uangnya diambil oleh mereka. Meskipun bebas, ketiganya dilarang meninggalkan ibu kota selama 3 hari. Zhang Yi menyadari bahwa mereka semua adalah orang dunia persilatan yang sangat ahli dalam prosedur hukum. Ia juga mulai mencurigai pengacara Lu Shiji karena ia melihat Lu Shiji berada di lokasi kejadian saat malam penculikan Li Chenyang. Zhang Yi yakin bahwa Lu Shiji adalah pemain kunci dalam konspirasi ini bersama ketiga orang tersebut. Setelah ketegangan interogasi, cerita beralih ke Pavilion Bunga, sebuah tempat termasyhur di ibu kota yang dikenal sebagai pusat keindahan dan intelijen. Di sana, tokoh-tokoh penting bertemu dengan Nyonya Hua, pemimpin pavilion yang sangat menyukai bunga flum musim dingin. Terungkap bahwa kemunculan bunga flum secara ajaib di musim semi merupakan hasil budidaya pengrajin taman kekaisaran yang dirancang untuk memikat hati Nyonya Hua. Kelompok yang terdiri dari Tang Xi, Wu Qianghu, Yuan Ran, dan Lu Shiji ternyata bekerja di bawah arahan ketua Depot Barat yang bernama Wang Zi. Penculikan Li Chenyang adalah bagian dari ujian kemampuan yang dirancang oleh Wang Zi untuk menguji nyali dan kecerdasan mereka. Wang Zi ingin menggunakan keahlian unik mereka seperti bela diri kelantang dan ilmu ilusi untuk menjalankan agenda politiknya. Tujuan utama Wang Zi adalah mencabut kekuasaan Depot Timur hingga ke akarnya. Ia ingin membuat kaisar kecewa pada Depot Timur dengan cara menemukan tempat penyimpanan laporan rahasia mereka. Kelompok Tang Xi direkrut sebagai kambing hitam yang efektif karena jika rencana ini gagal, identitas Wang Zi tetap aman karena mereka dianggap sebagai orang dunia persilatan yang bertindak sendiri. Tang Xi menyadari posisi mereka sebagai kambing hitam, namun ia bersedia bekerja sama asalkan ada jaminan kepercayaan bahwa Wang Zi tidak akan membunuh mereka untuk menutup mulut setelah urusan selesai. Wang Zi kemudian menginstruksikan mereka untuk membantu mendekati ketua Depot Timur, Sang Hua, guna menyelidiki kabar terbaru terkait markas rahasia tersebut. Lalu di sana terdapat Shen yang berhasil mendengar pembicaraan mereka dan mengetahui kalau dalang di balik ini semua ulah dari Wang Zi. Namun tiba-tiba ia diserang oleh seorang pendekar wanita. Di dalam pertarungan tersebut, Zhang Yi berhasil menyelamatkannya dan kabur dari sana. Ketegangan antara Zhang Yi Mahkamah Agung dan Shen pengawal kekaisaran terus berlanjut. Meskipun Shen sempat terluka dan berselisih paham dengan Zhang Yi mengenai cara menangani kasus, keduanya tetap berada di tengah pusaran konflik antara Depot Barat dan Depot Timur yang semakin memanas, dengan rencana Wang Zi untuk menjenguk Sang Hua yang sedang sakit sebagai langkah awal untuk mendekati dan menyelidiki rahasia terdalam dari Depot Timur. Di sisi lain, Wang Zi, ketua Depot Barat, menunjukkan taringnya dengan mendatangi Depot Timur untuk meminta pertanggungjawaban atas kegagalan pencarian terpidana Li Chenyang dan kematian Feng Hai. Wang Zi menggunakan wewenangnya untuk mengintimidasi para pejabat Depot Timur dan Mahkamah Agung. Ia membawa hewan peliharaan kesayangan Selirwan sebagai simbol kekuasaan, memberikan peringatan bahwa kesalahan kecil pun bisa berakibat hukuman mati. Persaingan antara Depot Barat dan Depot Timur terlihat jelas melalui sindiran-sindiran tajam mengenai siapa yang sebenarnya memegang kendali atas keputusan kaisar. Akibat kegagalan menangkap kembali Li Chenyang dan membebaskan tersangka tanpa bukti, Pei Yuandong, Hakim Agung, berniat mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban. Namun Zhang Yi dengan berani pasang badan dan menyatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas keputusan-keputusan di lapangan. Terjadi perdebatan mengenai penegakan hukum berdasarkan kitab undang-undang dinasti Ming melawan kepentingan politik Qasim. Terungkap hubungan yang kompleks antara Wang Zi dan ketua Depot Timur yang ia panggil ayah angkat. Meskipun Wang Zi menunjukkan rasa hormat melalui pemberian hadiah lukisan karya kaisar sendiri, namun suasana tetap mencekam. Hadiah tersebut sebenarnya adalah bentuk tekanan diplomatik agar Depot Timur tidak lagi mencampuri urusan tertentu. Sebagai balasan, ketua Depot Timur memberikan tulisan pernyataan pemberangkatan perang kepada kaisar melalui Wang Zi, sebuah simbol kesiapan untuk menghadapi konflik lebih lanjut.
Wang Zi lalu meninggalkan bawahannya yang bernama Xiao Zizi di Depot Timur dengan dalih membantu merawat pelayan, namun sebenarnya untuk memata-matai mereka. Di tengah suasana yang penuh tekanan, terungkap bahwa Wang Zi, ketua Depot Barat, menggunakan kasus perampokan dan pelarian Li Chen-yang sebagai alat politik untuk menekan Depot Timur. Wang Zi menegaskan bahwa bagi dirinya, hasil akhir dari sebuah kasus lebih penting daripada prosesnya, dan dia tidak akan ragu mengorbankan pion demi kepentingan yang lebih besar. Shen dan Zhang Yi diperintahkan untuk terus bekerja sama menyelidiki kasus ini, mengumpulkan bukti, dan yang terpenting adalah menemukan keberadaan Li Chen-yang. Namun Wang Zi secara diam-diam memerintahkan bawahannya yang bernama Shen Bo untuk membuntuti dan mengawasi gerak-gerik Shen dan Zhang Yi. Ketegangan terjadi di internal Mahkamah Agung ketika Tuan Pei merasa frustasi karena jabatan dan prestasinya seumur hidup terancam menjadi noda akibat kasus ini. Zhang Yi dianggap telah melakukan tindakan impulsif yang hampir membahayakan nyawanya sendiri jika tidak dilindungi oleh campur tangan sang ketua. Tuan Pei mengingatkan Zhang Yi bahwa keselamatan dan ketenangan Mahkamah Agung adalah prioritas utama, bahkan jika harus mengorbankan ambisi pribadi. Muncul diskusi mengenai Yuan Ling, putra Menteri Personalia yang memiliki sifat licik dalam bertindak. Shen disarankan untuk sering berkunjung ke kediaman Menteri Yuan guna memperkuat jaringan politik, mengingat hanya Yuan Ling yang paling disukai oleh sang menteri di antara ketiga putranya. Penyelidikan atas hilangnya Li Chen-yang mengalami jalan buntu meskipun pengawal kekaisaran telah melakukan pengejaran hingga ke luar kota, namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Li Chen-yang. Muncul kekhawatiran bahwa Tang Xi dan kelompoknya bekerja sama dengan pihak Depot Barat untuk menculik Li Chen-yang, bukan sekedar untuk menekan Depot Timur, akan tetapi mungkin memiliki niat jahat terhadap pimpinan otoritas tersebut. Sementara Tang Xi mengungkapkan bahwa laporan resmi Depot Timur hanyalah kedok untuk menutupi kejahatan mereka seperti fitnah dan pembunuhan orang-orang setia. Setelah menyadari bahwa laporan rahasia Depot Timur tidak disimpan di kantor resmi, Tang Xi dan timnya menyimpulkan bahwa mekanisme rahasia tersebut disembunyikan di kuil Linggu, tempat yang paling jarang disentuh dan ditakuti orang biasa. Yang dimana kuil Linggu ternyata dijaga oleh formasi mekanisme langit yang dirancang oleh guru besar Kong Hui. Formasi ini menggunakan prinsip Kimen Duncia dengan perubahan tak terbatas untuk menyembunyikan menara inti kuil. Begitupun dengan Sang Hua yang berencana pergi ke kuil Linggu untuk bertemu dengan guru besar Kong Hui. Sementara itu, Zhang Yi dari Mahkamah Agung menyadari bahwa tiga tersangka, Tang Xi, Yuan Ran, dan Wu Qiangwu telah menghilang dari pengawasan. Zhang Yi memutuskan untuk menyusupkan anggota Mahkamah Agung yang menyamar sebagai peziarah ke kuil Linggu untuk memantau situasi dan mencegah gangguan dari pihak Depot Barat. Tang Xi sebagai pewaris kelantang menemui guru besar Kong Hui di kuil Linggu. Guru besar memperingatkan bahwa kembali ke gunung adalah hal yang sulit karena pagoda arwah dijaga oleh sistem Kimen Duncia dan formasi mekanisme langit yang sangat kompleks. Memasuki formasi ini dianggap sebagai permainan hidup dan mati. Meskipun Tang Xi diperingatkan tentang resiko, namun Tang Xi tetap bertekad menerobos jalan keluar demi tujuannya. Untuk mengimbangi penjagaan ketat, Zhang Yi memerintahkan anggota Mahkamah Agung untuk menyamar sebagai peziarah biasa dan menyusup ke dalam kuil Linggu. Strategi ini dilakukan agar pergerakan mereka tidak mencolok, namun tetap bisa mengawasi situasi di dalam kuil. Zhang Yi melaporkan kepada sang ketua bahwa Tang Xi, Yuan Ran, dan Wu Qiangwu telah menghilang dari pengawasan Mahkamah Agung. Hal ini dianggap wajar mengingat kemampuan luar biasa yang dimiliki ketiganya dalam meloloskan diri. Namun pergerakan Lu Xiji masih terpantau dan ia sedang menuju kuil Linggu bersama ketua Depot Barat. Ketua Depot Timur tiba di kuil Linggu untuk menemui guru besar Kong Hui, seorang tokoh yang sangat dihormati dan dianggap memiliki kemampuan spiritual yang melampaui duniawi. Meskipun guru besar dikabarkan sedang kurang sehat dan sedang bermeditasi, ketua tetap diizinkan masuk sementara pengawalnya diperintahkan menunggu di luar.
Cerita pun berlanjut di kaki Bukit Kuilinggu, di mana terjadi pertemuan antara faksi-faksi kekuasaan. Zhang Yi, Mahkamah Agung, dan Shen, pengawal kekaisaran, bertemu dengan tokoh-tokoh dari Depot Barat, yaitu Ketua Wangzi dan Nyonya Hua dari Paviliun Bunga. Nyonya Hua digambarkan sebagai sosok cantik yang mempesona namun berbahaya, bahkan dijuluki sebagai siluman ular. Pertemuan ini mengungkap adanya ketegangan masa lalu, yang dimana Shen dulu memiliki hubungan akrab dengan Nyonya Hua, dan Ketua Wangzi bahkan memanggil mereka kakak dan ayah angkat. Namun kini ia menjaga jarak demi formalitas birokrasi. Di sisi lain, Zhang Yi diingatkan bahwa waktu penutupan kota hampir habis dan mereka harus segera menemukan Li Qianyang serta menangkap Tang Xi untuk menjaga nama baik lembaga. Di tengah kepungan, mereka bertiga dikabarkan mulai bergerak. Mereka harus menghadapi formasi-formasi mematikan tersebut untuk mencapai tujuan mereka di Kuilinggu. Cerita pun berlanjut di Kuilinggu, di mana terjadi duel sengit antara Tang Xi pewaris klan Tang melawan Jipeng yang dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1 sekaligus pengawal pribadi Ketua Shang. Terungkap bahwa Jifeng adalah paman Tang Xi, namun dia dianggap musuh karena terkait dengan kematian ayah Tang Xi. Di sana Tang Xi berhasil memenangkan duel maut tersebut dan membunuh Jifeng. Ketua Shang dari Depot Timur mencoba merekrut Tang Xi untuk menggantikan posisi Jifeng, namun Tang Xi menolak dengan tegas karena ia membenci cara kerja agen Depot yang dianggapnya berbahaya dan kejam. Sementara itu, Zhang Yi dan Shen dari pengawal kekaisaran mengamati situasi ini. Mereka menggunakan kematian Jifeng sebagai alasan untuk menutup kasus lama tanpa harus memperpanjang keributan, meskipun ketegangan antara lembaga-lembaga ini tetap tinggi. Di tengah ketegangan tersebut, guru besar Kong Hui meninggal dunia secara misterius setelah bermain catur dengan Ketua Shang. Kepergiannya dianggap sebagai peristiwa besar negara yang menyangkut martabat dinasti Ming. Namun di balik duka tersebut, wafatnya sang guru besar justru menciptakan celah keamanan di Kuilinggu. Tang Xi dan kelompoknya ternyata memiliki agenda tersembunyi. Mereka mengincar pagoda pusat di Kuilinggu. Menyadari bahwa pagoda tersebut bukan sekedar tempat relik Buddha, melainkan tempat penyimpanan utama bagi laporan intelijen rahasia Depot Timur. Kelompok Tang Xi berencana memanfaatkan malam wafatnya guru besar untuk menerobos masuk dan mengungkap rahasia-rahasia kotor tersebut. Dengan mengetahui ancaman tersebut, pihak berwenang tidak tinggal diam. Wakil Komandan Pengawal Kekaisaran, Yin Feng, diperintahkan untuk memimpin pasukan besar termasuk Shen, Yuan Ling, dan Zhang Yi guna menjaga ketat Kuilinggu. Mereka harus menghadapi ilmu ilusi, pembunuh di hutan bambu, dan formasi boneka yang telah disiapkan untuk menghalangi mereka. Malam itu menjadi ajang pertempuran terakhir untuk melindungi atau mengungkap rahasia besar kekaisaran. Cerita berlanjut dengan ketegangan antara berbagai faksi kekuasaan. Wakil Komandan Yin Feng melapor kepada Ketua Tertinggi Depot Timur bahwa ia gagal mencegah anggota 4 penjuru yang menyusup ke menara dan mencuri berkas rahasia penting. Meskipun gagal, ia dipuji karena berani menerobos menara demi melindungi relik Buddha. Di sisi lain, terjadi perdebatan antara Shen dan para pejabat tinggi karena metode kerja Depot Timur yang kejam, termasuk perintah untuk membunuh semua orang yang menyamar sebagai biksu. Batas waktu 3 hari untuk menangkap Li Qianyang telah habis. Wakil Ketua Menteri Zhang menyatakan kesiapannya menanggung konsekuensi atas kegagalan Mahkamah Agung. Situasi memanas ketika Ketua Tertinggi Depot Timur berniat mengeksekusi Zhang di tempat untuk menutupi rasa malu organisasi. Namun eksekusi tersebut tertunda karena muncul laporan mendadak bahwa Li Qianyang menampakkan diri di ibu kota. Terungkap bahwa selama ini Li Qianyang tidak pernah meninggalkan ibu kota. Kelompok penyelamatnya Tang Xi dan kawan-kawannya menggunakan strategi cerdas. Mereka menyamarkan Li Qianyang sebagai pengurus rumah duka agar ia bisa bersembunyi di dalam kota, sementara perhatian penjaga dialihkan ke gerbang kota. Mereka menciptakan sandiwara yang seolah-olah ada upaya melarikan diri keluar kota untuk mengecoh pengejaran.
Puncak terjadi di pavilion bunga. Li Chen yang muncul di hadapan publik dengan menaiki tempat tinggi agar tidak mudah dibungkam oleh agen-agen rahasia di depan rakyat jelata dan para pejabat yang membongkar kejahatan besar Depot Barat dan para pengawal, pembongkaran bukti korupsi dan pembantaian sambil memegang berkas rahasia yang berhasil dicuri. Li Chen yang membeberkan bukti-bukti kekejaman, yaitu pembantaian 300 prajurit batalion senjata dewa demi kepentingan pribadi, fitnah terhadap pejabat setia dan penculikan saudagar kaya untuk mengeruk harta, praktik korupsi yang merusak fondasi negara. Tindakan berani Li Chen yang ini menjadi tantangan terbuka bagi Ketua Wang Zi dan seluruh sistem garda rahasia yang korup, mengembalikan harapan akan keadilan bagi rakyat Ming. Li Chen yang berada dalam situasi di mana ia ingin membuktikan kesuciannya melalui kematian, mati membuktikan tekad. Namun ia diingatkan bahwa dalam situasi politik yang sedang memanas saat ini, mati bukanlah perkara yang mudah karena nyawanya menjadi kunci dalam sebuah konspirasi yang lebih besar. Singkatnya, peristiwa besar terjadi di tahun ke-17 era Cheng Hua. Depot Timur dan pengawal kekaisaran bekerja sama untuk menjatuhkan Depot Barat. Mereka mengumpulkan bukti-bukti atas berbagai kesalahan penanganan kasus, penyalahgunaan kekuasaan, dan fitnah terhadap pejabat setia yang dilakukan oleh Depot Barat selama 5 tahun terakhir. Setelah menerima bukti-bukti yang jelas dan kuat, Kaisar Xianzong sangat murka. Ia mengeluarkan perintah tegas untuk menangguhkan seluruh kegiatan Depot Barat, membubarkan semua personel organisasi tersebut, mencopot Wang Zi dari jabatannya sebagai ketua, dan mengurung Wang Zi di kediamannya untuk menunggu hukuman lebih lanjut. Setelah proses interogasi yang panjang, terungkap fakta mengejutkan bahwa Zhang Yi, wakil ketua Menteri Hakim Mahkamah Agung, sebenarnya adalah dalang atau perencanaan utama di balik organisasi 4 pencuru. Ia merupakan seorang mantan prajurit batalion senjata dewa yang selamat dari tragedi 3 tahun yang lalu. Ia sengaja masuk ke sistem pemerintahan Mahkamah Agung untuk mengumpulkan kekuatan dan orang-orang berbakat seperti Tang Xi, Wu Qiangwu, dan Yuan Ran demi membalaskan dendam rekan-rekannya yang dulu telah gugur. Zhang Yi mengumpulkan anggota 4 penjuru di pavilion bunga milik Nyonya Hua. Di sana, ia mengungkapkan identitas aslinya kepada mereka. Terungkap bahwa penculikan Li Chen yang hanyalah awal dari rencana besar untuk mengadu domba Depot Timur dan Depot Barat agar keduanya saling menghancurkan. Zhang Yi menggunakan posisinya di Mahkamah Agung untuk mengarahkan penyelidikan ke arah yang salah dan melindungi jejak rekan-rekannya. Zhang Yi memanfaatkan dokumen intelijen dari Kuilingku untuk memicu konflik terbuka antara 2 biro rahasia tersebut. Sementara itu, Sang Hua mencoba menggunakan Sen untuk menangkap Zhang Yi dan menghancurkan 4 penjuru. Sang Hua juga mengungkapkan kebenciannya pada Zhang Yi karena cara Zhang Yi memandangnya yang membangkitkan kenangan buruk di masa lalu. Terungkap bahwa Zhang Yi dan Lu Siji adalah penyintas dari tragedi batalion senjata dewa 3 tahun yang lalu. Tragedi tersebut yang menewaskan Jenderal Lin Feng dan 300 prajurit terjadi karena siasat licik Wang Zi dari Depot Barat yang memanfaatkan rencana militer buatan Zhang Yi. Zhang Yi memilih jalan pedang dan masuk ke birokrasi Mahkamah Agung untuk membalas dendam. Sementara Lu Siji memilih menjadi pengacara rendahan yang dihina dunia demi melindungi istri dan anaknya. Persahabatan mereka sempat retak karena Zhang Yi menganggap Lu Siji pengecut, padahal itu adalah bagian dari rencana besar untuk saling melindungi. Zhang Yi ternyata tidak bekerja sendirian. Ia membentuk organisasi 4 penjuru yang beranggotakan orang-orang dengan keahlian khusus. Tang Xi, kelantang, ahli senjata dan bela diri. Wu Qiangwu, ahli ilusi dan strategi. Yuan Ran, spionase dan penyamaran. Tujuan mereka adalah menjatuhkan Sang Hua, pemimpin dari Depot Timur, dan Wang Zi dari Depot Barat dengan mencari bukti laporan rahasia mengenai kejahatan mereka di masa lalu. Demi rencana pencurian kunci 9 cincin yang merupakan kunci untuk membuka berangkas laporan rahasia Depot Barat berada di tangan Selirwan. Selirwan mengubah kunci tersebut menjadi perhiasan yang selalu ia kenakan. Kelompok ini berencana memanfaatkan festival Lentera Doa peringatan wafatnya guru besar Kong Hui untuk menyusup ke istana dan mencuri kunci tersebut langsung dari tubuh Selirwan. Muncul indikasi pengkhianatan di dalam lingkaran mereka atau mata-mata yang menyusup, yang dimana informasi mengenai rencana pencurian kunci tersebut telah sampai ke telinga musuh.
Dengan ketegangan tinggi menjelang festival Lentera Doa, Zhang Yi dan lainnya bersiap untuk misi bunuh diri demi keadilan bagi batalion senjata dewa. Sementara musuh-musuh mereka, Depot Timur dan Barat, telah menyiapkan jaring untuk menangkap mereka. Zhang Yi diperingatkan bahwa tindakan mereka tidak memiliki peluang menang, namun ia tetap teguh pada tekadnya untuk mengungkapkan kebenaran meski harus mencabut kumis harimau. Intrik istana dan masa lalu Zhang Yi dengan ketegangan politik antara Selir Agung dan Sang Hua, ketua Depot Timur, terungkap bahwa 10 tahun yang lalu, ibu kota sering dilanda pembantaian misterius yang ditutupi oleh Depot Timur dengan alasan gaib dari siluman rubah. Salah satu korban selamat dari pembantaian keluarga tersebut adalah seorang anak bernama Yi Er yang tak lain adalah Zhang Yi. Ia diselamatkan oleh guru besar Kong Hui dan disembunyikan di jalanan untuk bertahan hidup sambil memendam dendam. Dalam pelariannya, Zhang Yi yang terluka ditolong oleh Tang Xi muda. Ayah Tang Xi memutuskan untuk merawat Zhang Yi dan mengajarinya cara bertahan hidup. Zhang Yi kemudian tumbuh besar, mengubah identitasnya menjadi warga baik-baik dan bergabung dengan batalion senjata dewa untuk mencari kesempatan membalas dendam kepada pengkhianat negara. Di militer, Zhang Yi menjalin persaudaraan erat dengan Jenderal Lin Feng, pemimpin batalion senjata dewa yang gagah berani, ahli strategi Lu, yang merupakan cendikawan yang baru saja mendapat kabar kehamilan istrinya, dan Paman Fu yang merupakan prajurit sederhana sekaligus calon menantu dari seorang pemburu dan kekasih dari Qiao Er. Tragedi memuncak saat pertempuran melawan pasukan Oirat. Wang Zi, ketua Depot Barat, menawarkan bala bantuan dan meyakinkan Jenderal Lin Feng untuk menggunakan batalion senjata dewa sebagai umpan di sebuah ngarai. Namun Wang Zi sengaja menahan pasukannya dan membiarkan batalion senjata dewa dibantai demi ambisi politik dan keinginan untuk menguasai teknologi senjata api mereka. Sebanyak 300 prajurit gugur secara tragis. Jenderal Lin Feng tewas dalam posisi berdiri tegak setelah membantai puluhan musuh. Pasca tragedi, Zhang Yi kembali ke ibu kota dengan hati yang hancur. Ia menyaksikan kesedihan yang luar biasa. Di saat itu ibu kota bersiap merayakan festival Lentera Doa yang dipimpin oleh Selir Wan. Zhang Yi, Wakil Menteri Mahkamah Agung, dan kawan-kawannya yaitu Tang Xi, Wu Qianggu, dan Yuan Ran merencanakan penyusupan ke istana. Tujuan mereka adalah mengambil sebuah kunci rahasia milik Selir Wan. Untuk mengelabui penjagaan, mereka menggunakan teknik penyamaran tingkat tinggi. Wu Qianggu menyamar sebagai Pei Yuandong, ketua Mahkamah Agung, sementara Yuan Ran menyamar sebagai istrinya. Sementara itu Wu Qianggu dan tim berhasil mencuri kunci tersebut. Namun Selir Wan menyadari kuncinya hilang dan memerintahkan penggeledahan total. Untuk menyembunyikan kunci tersebut, mereka mengubah bentuknya menjadi tusuk konde dan memindah-mindahkannya di antara para tamu wanita menggunakan teknik sulap. Identitas Wu Qianggu akhirnya terbongkar oleh pengawal kekaisaran yang dipimpin oleh Shen. Wu Qianggu ditangkap dan diancam hukuman mati oleh Wang Zi. Namun Pei Yuandong yang asli muncul dan berusaha membela berdasarkan hukum Ming. Selir Wan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan festival. Namun situasi berubah menjadi kekacauan massal ketika terjadi ledakan dan munculnya efek ramuan ilmu ilusi yang membuat Selir Wan berhalusinasi bertemu dengan sosok dirinya di masa lalu yang menegurnya karena haus kekuasaan. Di saat mencoba melarikan diri, rombongan Zhang Yi dihadang oleh pasukan ninja Jepang, pimpinan Fuji Musashi yang disewa oleh Depot Barat serta pasukan pengawal kekaisaran, sehingga terjadi pertempuran sengit. Tang Xi dan yang lainnya lalu bertarung mati-matian. Di tengah pertempuran, Shen mengalami konflik batin antara tugasnya dan rasa keadilannya. Hingga pada akhirnya Shen membiarkan mereka pergi dan memerintahkan pasukannya untuk memprioritaskan membunuh musuh asing yaitu ninja daripada mengejar Zhang Yi. Zhang Yi, Tang Xi, dan Yuan Ran berhasil keluar dari gerbang istana. Namun saat mereka berhasil mencapai tempat aman di luar kota, mereka menyadari satu hal yang menyedihkan, yaitu Wu Qianggu tidak ada bersama mereka.
pelarian dan perpecahan kelompok setelah operasi di istana. Kelompok yang terdiri dari Zhang Yi, Tang Xi, Yuan Ran, dan Lu Shiji menjadi buronan tingkat tinggi. Keadaan semakin mendesak karena kunci rahasia yang mereka butuhkan hilang, yang diduga dicuri oleh ninja Jepang. Kehilangan kunci ini memicu keputusasaan. Tang Xi bahkan sempat menyarankan agar mereka membubarkan diri dan kembali ke asal masing-masing karena menganggap misi mereka telah gagal dan hanya akan memakan lebih banyak nyawa. Kemudian pemimpin dari klan Tang datang untuk menjemput Tang Xi, memintanya berhenti terlibat dengan organisasi empat penjuru. Sang Hua, ketua Depot Timur, memanfaatkan situasi ini. Sang Hua berencana mengambil alih mekanisme intelijen rahasia Depot Barat yang ternyata disembunyikan di bawah makam kekaisaran. Sang Hua menunjukkan sifat aslinya yang kejam, menganggap anak buahnya hanyalah alat yang bisa dibuang jika sudah tidak digunakan. Meskipun sempat berselisih dan putus asa, Zhang Yi memutuskan untuk menyelesaikan apa yang dimulai 3 tahun yang lalu. Ia kembali ke medan pertempuran, bukan untuk mati, tapi untuk mencari penyelesaian yang tuntas. Tang Xi menunjukkan kebanggaannya sebagai putri klan Tang dan bertarung demi kebenaran, menolak untuk sekedar melarikan diri dari kenyataan. Lu Shiji yang awalnya dianggap lemah dan tidak bisa bela diri, ikut berjuang demi kesetiaan kepada teman-temannya. Konflik pun memuncak di makam kekaisaran pinggiran barat. Ternyata selama ini terjadi pergolakan kekuasaan di dalam Depot Timur. Wang Zi merasa bahwa kesetiaan para agen selama ini tidak pernah dihargai dan mereka hanya dianggap sebagai alat yang bisa dibuang. Wang Zi memutuskan untuk mengakhiri segalanya dan membiarkan Sang Hua melihat neraka yang ia ciptakan sendiri. Dalam upaya melawan kegelapan otoritas Depot Timur, Zhang Yi dan Shen dibantu oleh para pendekar seperti Tang Xi dari klan Tang, Wu Qianggu, dan Yuan Ran. Terjadi pertempuran hebat yang memakan korban jiwa. Tang Xi dan kawan-kawan bertarung dengan keyakinan mereka sebagai pendekar yang meluruskan ketidakadilan. Zhang Yi terluka parah namun tetap bertahan, sementara beberapa rekan lainnya gugur dalam tugas. Sang Hua dan Wang Zi menghadapi akhir yang tragis akibat obsesi dan dendam yang tak berujung. Kejatuhan Sang Hua melalui bukti-bukti kejahatan yang dikumpulkan oleh Zhang Yi dan Shen. Posisi Sang Hua akhirnya runtuh. Meskipun ia adalah pejabat 3 dinasti, Kaisar mengeluarkan titah untuk menyita seluruh hartanya dan membuangnya ke kota Fengling yang dingin setelah musim gugur. Kekuasaan Depot Timur pun melemah dan nama baik orang-orang yang difitnah, termasuk Li Chen-yang, akhirnya dibersihkan. Setelah kasus selesai, terjadi dialog mendalam antara Zhang Yi dan Shen. Terungkap bahwa Shen Yaozi ini bermain di 2 kaki. Ia sempat mencapai kesepakatan dengan Sang Hua untuk mengamankan posisinya sendiri, namun tetap memberikan jalan keluar bagi rekan-rekannya. Zhang Yi mengkritik kecerdikan Shen yang dianggapnya hampir menjerumuskan mereka semua. Sementara Shen merasa tindakannya adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di tengah intrik istana. Setelah balas dendamnya selesai, Zhang Yi memilih untuk meninggalkan ibu kota dan hidup bebas sebagai rakyat jelata, mengembara sesuai kata hatinya tanpa terikat lagi pada jabatan pemerintah. Sementara Shen tetap berada dalam sistem kekuasaan, mencoba menjaga stabilitas negara dengan caranya sendiri. Sedangkan Yuan Ling, murid dari Tang Xi, melanjutkan tekad untuk menjadi pendekar besar dan bertualang di dunia persilatan. Cerita pun ditutup dengan adegan Zhang Yi yang menikmati arak dan kebebasan di perjalanan. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaders.